Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita sehingga kita dapat mengikuti aktivitas pembelajaran dan aktivitas yang lainnya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya Ibu mau bertanya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Jika ada yang tidak masuk, silahkan mengisi keterangan di WhatsApp grup, keterangan kenapa tidak hadir supaya kelihatan sama teman-temannya. Dan yang hadir silahkan mengisi Google Form yang sudah Ibu sediakan di WhatsApp grup. Selanjutnya kita masuk ke materi, yang mana materi kita kali ini yaitu mengenai akidah akhlak, hormat dan menyayangi orang tua dan guru kita. Nah, anak-anak, seberapa pentingkah menghormati orang tua? Menghormati orang tua sangatlah penting, sangatlah ditekankan dalam agama Islam bahwa kita sebagai anak harus menghormati orang tua dan menyayangi orang tua. Tidak boleh durhaka kepada orang tua dan mengatakan kasar kepada orang tua. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat Al-Isra ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Yang mana artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan dengan ucapan yang tidak bagus, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Sudah jelas ya teman-teman, kita mengatakan saja tidak boleh, apalagi kita membentak orang tua. Nah, selanjutnya tidak hanya dalam Al-Quran menjelaskan kita harus menghormati orang tua, yang mana ada dalam sebuah hadis yang mana ada sahabat Rasulullah yang bertanya kepada Rasulullah bahwasanya, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Dan Rasulullah menjawab, sholat pada waktunya. Nah, sahabat Rasulullah bertanya lagi, lalu apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, menghormati orang tua. Dan sahabat Rasul bertanya lagi kepada Rasulullah bahwasanya, kemudian apalagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab yang terakhir, yakni jihad fisabilillah, yakni jihad di jalan Allah. Sudah jelas, ada ayat Quran, ada hadisnya juga. Jadi untuk apa kita meragukan lagi bahwasanya kita harus menghormati orang tua dan menyayangi orang tua? Selanjutnya kita ke pembahasan bahwasanya Imam An-Nawawi menjelaskan arti birrul walidain, yakni berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka gembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Nah, bukan hanya Imam Nawawi yang menjelaskan birrul walidain, tetapi ada Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain itu
atau berbakti kepada kedua orang tua itu hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban, yang mana kewajiban yang pertama yaitu mentaati segala perintah orang tua, terusnya kecuali dalam maksiat. Kalau dalam maksiat kita nggak harus atau nggak usah mendengarkan orang tua. Yang kedua yaitu menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua kepada kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, membantu dan menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Itu ada 2 pendapat dari Imam An-Nawawi dan Imam Az-Zahabi. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai hormat dan patuh kepada guru. Ada satu ayat yang menjelaskan bahwasanya kita harus hormat dan patuh kepada guru, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallahu min ibadihil ulama'u innallaha azizun ghafur, yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak yang ada di bumi yang bermacam-macam warnanya, dan di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Itu dalam surat Al-Fatir ayat 28. Nah, sudah ada dalam ayat Al-Qur'annya bahwasanya kita harus menghormati orang tua, dan kita harus menghormati juga kepada guru kita dan patuh juga kepada guru kita, yang mana guru itu adalah warisannya para nabi, yakni warasatul anbiya. Jadi alangkah baiknya kita mengharap ridhonya guru kita demi keberkahan ilmu yang kita dapat dari beliau. Nah, banyak pendapat mengenai menghormati guru dalam kitab-kitab yang ada di pesantren-pesantren lain. Banyak sekali adab terhadap guru, adab terhadap orang tua, dan sudah dijelaskan dalam kitab-kitabnya banyak sekali. Dan di sini hanya ada sedikit mengenai cara menghormati dan patuh kepada guru. Banyak cara yang harus kita lakukan dalam menghormati guru, yang mana diantaranya yang pertama yaitu menghormati dan memuliakannya dan mengikuti nasihatnya. Itu yang pertama. Jadi tidak heran bagi anak pondok yang begitu patuh terhadap gurunya, begitu mengikuti arahan gurunya, arahan kiainya. Dan begitu juga kita semua yang di sekolah, kita juga harus mematuhi nasihat dan perintahnya guru di sekolah, tidak hanya di pesantren. Nah, yang kedua, mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu, tidak boleh kita memendam sendiri. Kita punya kewajiban untuk mengamalkan kepada orang lain yang belum tahu. Yang ketiga yaitu tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru. Nah, kalau itu perbuatan tercela ya anak-anak, yang mana melawan itu adalah perbuatan yang tidak baik, durhaka kepada guru, dan menipu, apalagi menipu dan membuka rahasia gurunya, aib gurunya, itu perbuatan yang tercela. Nah, yang keempat yaitu memuliakan keluarga dan sahabat karib guru. Nah, guru kita mempunyai keluarga, mempunyai sahabat karib, kita wajib memuliakannya. Dan masih banyak lagi cara-cara memuliakan guru, menghormati guru, dan kita patuh terhadap guru masih banyak lagi. Bisa kita baca dalam buku yang sudah kita punya ini. Nah, selanjutnya yaitu cara berbakti kepada orang tua seperti apa sih? Nah, cara berbakti kepada orang tua itu banyak juga cara kita berbakti kepada orang tua. Yang mana yang pertama yaitu
berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Jadi hampir sama anak-anak, nasihat guru dan nasihat orang tua. Tetapi jika kita ada di rumah, kita harus memenuhi nasihat dari ibu, dari orang tua. Nah, ketika di sekolah kita harus memenuhi dan wajib mengikuti arahan dari guru kita. Tetapi dalam Islam memang dijelaskan bahwa kita harus mengikuti ibu dulu, baru guru, baru yang lainnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua, sudah pikun, atau sudah memiliki kekurangan yang lainnya, apalagi kekurangan secara fisik ya. Jadi kita harus menjaga beliau, terusnya menyayangi beliau, bahwa beliaulah, orang tua kita lah yang telah mendidik kita sampai sekarang ini, sampai gede, sampai dewasa, sampai kita tua. Karena tanpa beliau kita tidak akan bisa sampai sekarang ini, bisa sampai di titik ini. Nah, yang ketiga yaitu merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Nah, sudah sebagai kewajiban kita untuk mendoakan orang tua. Sehabis sholat, setiap waktu sholat kita harus mendoakan kedua orang tua. Dan itulah cara kita berbakti kepada orang tua. Apalagi yang ada di pondok, yang merantau. Nah, itu sudah seharusnya kita berbakti kedua orang tua dengan cara mendoakan kedua orang tua kita. Nah, masih banyak cara-cara berbakti kepada orang tua dan menghormati kepada orang tua, masih banyak lagi kita bisa baca dalam buku atau referensi yang lain. Nah, baik, mungkin itu materi pada pembelajaran hari ini ya anak-anak. Ibu harap kita semua, kita yang jadi anak, dapat mengamalkan apa yang kita dapat di sekolah, kita mengaplikasikan di rumah, dan kita mengaplikasikan juga di sekolah kepada guru, kepada meskipun itu guru bukan guru kelas kita, bukan guru yang terdekat sama kita, tetapi guru yang ada di sekolah kita menerapkan, mengaplikasikannya. Apalagi ketika di rumah, ketika di depan orang tua, ketika di depan keluarga semuanya, kita harus berbuat baik kepada orang tua, dan kita sesama umat Islam juga harus mengingatkan kepada teman-teman yang lain, teman-teman kita semua yang lain yang tidak mengetahui cara-cara berbakti kepada orang tua dan guru kita. Kita wajib mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat, supaya mereka juga mengerti bagaimana pentingnya menghormati orang tua dan guru. Nah, baik, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ibu ada salah kata-kata, sikap perbuatan yang lainnya mohon dimaafkan ya anak-anak, karena kita manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Nah, selanjutnya kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.